Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pertolongannya yang senantiasa nyata kepada kita, sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mengawali kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman-Nya yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kasih dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami alami di dalam kehidupan ini. Terkhusus pada pagi hari ini kami bersyukur ada waktu yang Tuhan karuniakan untuk kami boleh mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini dengan kekuatan Roh Kudus akan menolong kami, akan menopang kami, menuntun kami untuk menjadi pribadi yang selalu turut dan setia melakukan firman-Mu di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perikop bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 oleh renungan harian diberikan tema kebenaran yang meneguhkan. Memastikan kebenaran setiap informasi atau peristiwa yang terjadi adalah hal yang penting untuk dilakukan sebelum membagikan atau memberitahukan kepada orang lain. Karena pembuktian akan kebenaran suatu informasi atau peristiwa tersebut akan menjadikan seseorang pembawa berita yang terpercaya. Salah satu orang yang melakukan pembuktian itu adalah Lukas. Dalam ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa penulis telah lebih dahulu membuktikan kebenaran tentang kehidupan, pengajaran dan pelayanan Yesus melalui saksi mata dan penyelidikan dari permulaan atau cerita awal. Lukas mengetahui betapa pentingnya bersikap teliti. Ia menggunakan keahliannya mengobservasi dan menganalisis untuk menyelidiki secara menyeluruh berbagai cerita mengenai Yesus. Lukas melakukan penyelidikan yang mendalam dan saksama terhadap berita-berita yang ada agar dapat menghasilkan tulisan yang benar dan dapat dipercaya.
Ia telah membuktikan kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu. Lalu ia tiba pada suatu keputusan untuk membukukan atau menulis peristiwa-peristiwa itu dengan teratur. Segala usaha yang dilakukan oleh Lukas dengan tujuan agar Theophilus dapat mengetahui atau mengenal sepenuhnya segala sesuatu yang diajarkan kepadanya tentang Yesus serta kebenaran-kebenaran yang telah dibuktikan ini semakin meneguhkan iman Theophilus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa tentang Yesus adalah sebuah kebenaran yang telah disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus dan juga bagi kita sekarang ini, agar membuat iman kita semakin teguh bahwa iman kita berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang telah kita baca dan dengarkan dari berita Injil kiranya semakin mengokohkan kita untuk teguh hidup dalam kebenaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu saat ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk mengawali hidup kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Yang sungguh kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan terus meneguhkan iman kami, bahkan kebenaran yang telah kami pegang dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu ini pun dalam berbagai situasi yang kami alami. Ya Allah Bapa kami di sorga, saat ini kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang dijalani, dalam tanggung jawab pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan saat ini. Biarlah di dalam semua itu Tuhan Engkau turut campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan dan berkat berupa kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, kesabaran, bahkan penghasilan yang cukup untuk dipakai hidup memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa kepadamu, jikalau ada di antara saudara-saudara kami saat ini yang mengalami pergumulan atau sementara menyelesaikan persoalan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mampu memberikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh kekasih-kekasih kami. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan memampukan mereka untuk mengandalkan Engkau dan mempercayakan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur oleh karena berbagai berkat Tuhan yang dialami saat ini, yang berulang tahun kelahiran. Kami berdoa buat Enos Sampelangi, Immanuel Nober Sempa, Edison Sampelawang, Raditya Palayukan. Berkatilah mereka semua yang bersuka cita pada saat ini, yang juga berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa memampukan jemaat-Mu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa senantiasa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang sementara berobat jalan. Tuhan, kami sungguh percaya dari ke-35 kekasih-kekasih kami yang sementara dalam perawatan di rumah,
Biarlah Tuhan Engkau melawat, bahkan Engkau melihat keberadaan mereka yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat Ibu Pemangiwa, Nyonya JT Pasapan. Berkatilah mereka Tuhan, hadirlah di sana, melawat dan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Saudara-saudara anggota jemaat yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan, kami berdoa buat Ibu Ruth Linggi Allo, berdoa buat Bapak Yusuf Duma, Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Bapak Paulus Tangkelangi, Bapak Robi, Ibu Dewi Tolonglangi. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu juga kami mau serahkan kekasih-kekasih kami ini. Biarlah Engkau yang hadir untuk memberikan pengharapan, kekuatan, bahkan dengan penuh harapan kami memohon Tuhan Engkau hadir untuk menyatakan kuasa-Mu melalui kesembuhan, sehingga dengan kesemuanya itu Tuhan dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia di dalam proses perawatan. Kami berdoa buat Bapak Ginta, Bapak Lambertus Lampu, Nyonya Franz P. Patang, Bapak Hendrik Bunga, Ibu Idris Bone, Bapak Petrus Toding, Ibu Jetang Ketiku, Ibu Hendrik Kapu, Ibu Kristopel, Bapak Niko Pano, Bapak MP Palungan, Ibu Jemi Jehubiayanan, Ibu Paulus Rahel Pare, Ibu Esther Salikuna, Ibu Ludia Tegalenta, Ibu Moses Epang, Ibu Yohanis Piu. Tuhan, hadirlah juga di sana bagi mereka untuk menopang, memberikan kekuatan dan semangat sehingga dapat menjalani masa tua dalam pengandalan yang sungguh kepadamu. Kami juga berdoa Bapa di sorga bagi penanganan pandemi COVID-19 yang masih berjalan saat ini. Biarlah hikmat Allah dinyatakan bagi pemerintah, tenaga medis, para peneliti, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, sehingga pada waktunya Tuhan pandemi ini dapat tertangani dengan baik dan vaksinnya dapat ditemukan, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan tidak lagi disertai rasa takut. Bapa di sorga, dalam beberapa waktu ke depan ini kami akan mengikuti pilkada. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan, kiranya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.